sistem perkemihan ya. Jadi bagaimana urin ya, urin itu dikeluarkan dan juga bagaimana prosesnya ya, proses pembentukan urin. Oke, jadi yang akan kita bahas nanti tentang anatomi dan fisiologi. Yang anatomi mungkin sekilas ya, sama histo Anda sudah dapat. Kemudian nanti kita bicara tentang friksi ya, bagaimana proses berkemih. Kemudian pembentukan urin, nah ini yang penting ya, pembentukan urin oleh ginjal. Ada 3 fase ya, fase filtrasi, kemudian nanti reabsorpsi dan sekresi. Kemudian berikutnya nanti pembahasan tentang pemekatan dan pengecaran urin ya, bagaimana urin itu bisa kadang bentuknya bisa konsistensi atau osmolaritasnya menjadi kental, kadang menjadi encer ya. Kemudian nanti yang terakhir tentang penyakit ginjal dan kelainan uretra. Jadi diambilkan dari beberapa hal ya yang berhubungan dengan sistem uropoietika. Oke, kita masuk di topik yang pertama dulu tentang anatomi. Ya, mungkin ini sekilas saja, saya tidak bahas lebih detail ya. Jadi sistem uropoietika itu yang terpenting ada ginjal, kemudian ada ureter, masing-masing 1 pasang ya. Kemudian ada vesika urinaria, kemudian uretra. Ya, jadi hanya itu proses ya yang terjadi pada sistem uropoietika. Nah, ini yang memegang peranan penting itu adalah di ginjal ya. Ginjal di bagian atasnya itu ada glandula adrenalin ya, jadi dia akan menghasilkan hormon-hormon. Kemudian proses pembentukan urin itu lebih tepatnya ada di ginjal ya. Jadi di ginjal, di anatomi Anda mungkin sudah melihat ya, di situ ada arteri vena renalis, kemudian bagian ginjal bagian korteks dan medula, kemudian ada calyx ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari ginjal. Nah, ini kalau kita buat semakin detail ya dari bagian ginjal tadi, mungkin ini di histo Anda sudah dapat juga ya. Jadi yang penting di sini oke. Nah, ini yang di sini ya yang terlihat yaitu bagaimana nanti proses ya, proses pembentukan urin mulai dari filtrasi ya yang ada di glomerulus. Nah, kemudian nanti dia akan menuju ke tubulus ya. Di situ akan direabsorpsi, kemudian dia nanti akan keluar ya, sebagian diekskresi. Prinsipnya seperti itu. Nah, nanti apa saja yang akan direabsorpsi, apa saja yang akan diekskresi, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita mulai dulu dari fungsi ginjal. Ya, jadi ginjal yang kecil ya, bukan maksud saya bukan suatu organ dibandingkan hepar, itu kan lebih besar hepar ya. Jadi ginjal itu sebetulnya hanya kecil ya dalam tubuh kita, tapi dia mempunyai fungsi yang banyak sekali. Nah, kita lihat di sini adalah yang pertama, poin pertama itu adalah membersihkan tubuh ya. Jadi ekskresi dari produk sisa metabolik. Jadi bayangkan kalau produksi dari sisa metabolik ini tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar dari tubuh, maka sisa metabolik ini bisa meracuni ya, meracuni tubuh kita. Nah, itu yang terjadi ya, terjadi kalau ada gangguan atau kelainan pada ginjal ya. Sehingga tubuh tidak bisa membuat sisa metabolik tadi. Nah, sisa metaboliknya apa saja ya? Jadi produk-produk meliputi ureum ya. Ureum ini merupakan hasil dari metabolisme asam amino ya, sehingga
ini sebagai petanda, ya, petanda kalau seseorang itu mengalami gejala uremia, ya, ada ureum di dalam tubuh, maka kemungkinan besar di situ ada gangguan pada ginjalnya. Ya. Kemudian ada kreatinin. Nah, ini juga berasal dari metabolisme kreatin yang ada di dalam otot. Kemudian ada asam folat. Nah, ini juga hasil metabolisme dari asam nukleat. Ya. Kemudian selain itu juga ada bilirubin. Ya. Bilirubin ini yang kadang menandai, ya, sebagian pada urin kita. Ya, jadi warnanya merupakan pemecahan dari hemoglobin, sehingga kadang pada waktu ekspresi itu keluar sedikit juga, ya, ikut dalam ekspresi itu pemecahan dari hemoglobin berupa bilirubin. Jadi warna urin itu menjadi agak kekuning-kuningan, ada apa ya namanya ya, kayak kuning hijau gitu ya. Itu karena dari bilirubin. Nah, berarti kalau ada sesuatu, ya, karena bilirubin ini juga didapatkan dari metabolisme, ya, yang ada di hepar, itu juga akan menunjukkan perubahan, ya, warna pada urin. Selain itu juga metabolit dari hormon, kemudian bahan kimia asing, ya. Jadi misalnya seseorang yang mengkonsumsi atau terhirup, ya, biasanya terhirup, kalau mengkonsumsi biasanya terjadi keracunan, itu ada pestisida, ya. Kemudian obat-obatan tertentu, juga zat aktif makanan. Yang paling jelas terlihat, ya, kalau di dalam urin itu kalau Anda mengkonsumsi buah naga, ya, karena kan, ya, mengkonsumsi buah naga, nah tiba-tiba urinnya warnanya apa? Pink dong. Nah, ada pakai kok merah gitu ya, apa ada perdarahan gitu, tapi ternyata itu adalah karena buah naga itu antioksidannya tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Kemudian ada warna di situ, warna merah, ya, sehingga diekspresi oleh tubuh dalam urin itu warnanya menjadi pink. Oke, itu satu, ya. Jadi membersihkan hasil dari metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ini aja sudah penting, ya. Jadi kalau metabolisme, hasil sisa metabolisme tidak dibuang, itu bisa meracuni tubuh kita. Kemudian yang kedua itu adalah mengontrol volume dan komposisi cairan tubuh. Jadi mengatur keseimbangan air dan konsentrasi elektrolit, ya. Juga osmolaritas cairan tubuh. Nah, ini di sini penting, ya, hubungannya nanti dengan yang namanya dehidrasi. Nah, pada saat tubuh, ya, tubuh kekurangan cairan, maka ginjal ini yang akan berperan, ya, mengatur bagaimana kebutuhan dari cairan itu bisa terpenuhi, ya. Sehingga contohnya pada penderita diare, ya, diare yang akut karena virus, itu biasanya kan diarenya masif, ya, berlebihan, sehingga cairan dalam tubuh itu kan keluar semua. Nah, itu kalau tidak ada penambahan cairan, ya, dalam tubuh, maka nanti ginjalnya akan rusak, ya. Karena apa? Tidak ada yang diproduksi tadi, ya, yang harusnya dia mengatur osmolaritas, ya, kekentalan dari urin, ya, dalam memproduksi cairan di tubuh, ternyata tidak ada air yang ada dalam ginjal. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal, ya, nanti kita bahas berikutnya. Nah, sehingga osmolaritas, ya, cairan kepekatan ini nanti hubungannya dengan kepekatan atau sifat encer dari urin, ya. Jadi mengapa urin kita itu kadang bisa pekat, ya, warnanya hampir kayak teh, ya, coklat pekat. Mengapa kadang warnanya kuning? Nah, itu adalah proses pemekatan dan pengenceran urin. Kemudian yang ketiga, pengaturan tekanan arteri, ya. Jadi di dalam ginjal itu juga dia berfungsi mengatur tekanan arteri, ya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka panjang itu dalam mengeluarkan natrium dan air. Ini nanti hubungannya dengan
tujuan ya, misalnya untuk homeostatis. Nah, jadi secara fisiologis ya, semua sistem yang ada di dalam tubuh kita itu sebetulnya sudah ada yang namanya homeostatis, keseimbangan ya. Baik itu di manapun ya, di dalam biosel ya, dulu belajar tentang biosel, di situ ada keseimbangan. Kemudian suhu ya, ada termoregulasi. Kemudian di ginjal sendiri, di sini juga ada homeostatisnya, ada pengaturannya ya. Jadi kemarin di dalam sistem reproduksi itu juga ada indibin ya, yang menghambat. Nah, itu mengapa ya? Jadi Allah itu menciptakan manusia itu sudah ada keseimbangannya gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengelola keseimbangan itu ya. Kalau keseimbangan itu tidak kita kelola ya, nanti akhirnya muncul sakit ya, muncul gangguan seperti itu. Jadi secara fisiologis semua sistem di dalam tubuh kita itu mesti ada homeostatisnya. Oke, kemudian berikutnya yaitu sebagai mengatur keseimbangan asam basa. Nah, ini juga penting ya di dalam hubungannya ya, di sini untuk produksi ya. Jadi produksi urin yang baik itu ya tentunya dia bersifat netral ya, tidak begitu bersifat asam dan basa. Nah, sehingga ini sebagai parameter juga kalau nanti kita melihat mengukur misalnya kok urin ini kok pH-nya kok basah. Nah, berarti di sini ada something, ini ada sesuatu ini yang mengganggu fungsi dari ginjal. Nah, ini biasanya dari metabolisme protein ya, ada asam sulfurik dan asam fosforik yang ini akan menyebabkan urin itu bisa bersifat basah ya. Kalau fosforik itu dia menyebabkan pH-nya menjadi basah. Nah, kemudian yang kelima ini juga penting dalam pembentukan eritrosit. Nah, ternyata ginjal itu juga berpengaruh ya dalam membentuk eritrosit ya, di mana ginjal itu dia mensekresikan eritropoietin. Nah, eritropoietin ini akan meningkat pada kondisi hipoksia ya, kekurangan oksigen. Tubuh kekurangan oksigen itu akan memicu ginjal untuk mengeluarkan eritropoietin ya. Nah, eritropoietin ini kita tahu ya, dia digunakan untuk merangsang pembentukan sel darah merah ya di dalam subskular. Nah, sehingga pada penderita ginjal berat ya, itu kadang disertai dengan anemia ya. Ini flu ya, flu yang mudah kita pelajari. Jadi kalau nanti adik-adik ini sudah belajar tentang penyakit ya, penyakit pada ginjal ya, kalau di situ penderita itu sudah menunjukkan ada anemia, berarti ginjalnya itu sudah tidak berfungsi ya, lebih dari 50%. Ya. Kenapa? Karena tadi produksi pembentukan eritrosit sudah tidak bisa terbentuk gitu ya. Jadi eritrosit yang menghasilkan itu hanya sedikit sehingga terjadi anemia. Ya, itu kasusnya memang banyak ya. Jadi kalau penyakit gagal ginjal akut kronis ya, itu nanti mesti diikuti dengan anemia. Nah, sehingga nanti pengelolaannya ya harus transfusi darah ya secara rutin, karena memang ginjal sudah tidak mampu ya untuk menghasilkan eritrosit. Oke, kita lihat berikutnya ya. Masih ada lagi. Jadi fungsinya banyak ya ginjal. Organ kecil tapi penting ya. Nah, ternyata ginjal juga dia membentuk 1,25-dihidroksivitamin D atau biasanya kita sebut dengan kalsitron. Ya, kalsitriol ini adalah hubungannya dengan deposit kalsium dalam tulang. Ini juga mengapa penting juga ya dari ginjal
Yang kedua, kita harus juga memberikan suplemen kalsium, ya, karena memang pada penderita gagal ginjal dia sulit untuk membentuk ini tadi kalsium, sehingga harus diberikan suplemen kalsium. Ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya, ya, yang penting juga adalah ginjal itu mensintesis glukosa. Ya, jadi dia membantu dalam gluconeogenesis. Ya. Nah, kalau pada penyakit-penyakit gagal ginjal kronis, ya, atau akut di mana homeostatisnya tadi terganggu, ya, maka di sini perlu dilakukan pemberian cairan, ya, cairan dan elektrolit, ya, bila dia mengalami hemodialisis. Ya. Jadi pada penyakit gagal ginjal akut, kalau akut mungkin belum dibantu dengan hemodialisis, ya, alat untuk, jadi hemodialisis itu nanti semacam alat mesin yang dia fungsinya seperti ginjal, gitu ya. Minimal bisa menyaring tadi sisa-sisa metabolisme tadi, ya, dimana kalau tubuh sudah tidak mampu untuk menyaring, maka dengan alat hemodialisis itu harapannya metabolit tadi bisa terfilter oleh alat tersebut, nah, sehingga nanti orang itu akan sehat lagi, ya. Tapi ini bersifat sementara, ya. Biasanya nanti cuci darah itu atau hemodialisis itu bersifat sementara 1 minggu, bisa 2 kali, ya. Setelah cuci darah sehat dia, ya, bisa aktivitas. Tapi nanti pada fase mendekati jatahnya untuk cuci darah lagi, itu dia sudah mengalami tadi intoksikasi dari metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan tadi, ya. Jadi gejala uremia seperti itu, sehingga itu perlu dibersihkan lagi dari tubuh seseorang. Jadi bersifat sementara. Nah, ini penting juga, ya, gluconeogenesis ini dipengaruhi oleh ginjal, ya. Oke, jadi ini ada beberapa, ya, fungsi dari ginjal yang perlu kita perhatikan, ya, karena masing-masing itu membawa membawa sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, ya. Jadi ada banyak, ya, tadi berarti ada berapa, 7, ya, 7 fungsi yang mempunyai peran sendiri-sendiri, ya. Oke, itu tadi fungsi secara keseluruhan dari ginjal. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini, di fungsi ginjal. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke fiksi, ya, atau berkemih. Nah, ini bagaimana sekarang kalau kita bisa ingin kencing, gitu ya, tipis, gitu ya, mengapa kita bisa mengerem? Nah, jadi kadang itu Anda merasa bahwa wah, ini tipis sih, ya, tapi kok saya mau keluar, kok nggak enak, gitu ya, akhirnya diangkat. Nah, diangkat, jadi ditahan, gitu ya. Nah, mengapa kita bisa menahan, ya, menahan tidak kencing tadi, ya, itu nanti kita bahas, karena di sini sistem saraf yang berperan, ya. Nah, tapi efeknya, ya, kalau kita suka menahan kencing, ya, itu akan menyebabkan urin itu stagnan, ya, stagnan terlalu lama di dalam fisika urinaria kita. Ya, nah, itu nanti yang akan berakibat terjadinya infeksi saluran kemih, ya, kemudian mungkin bisa juga terjadinya batuk, ya, karena terlalu lama mengendap, ya, di dalam fisika urinaria, ya, karena proses diangkat tadi, ya. Oke. Nah, proses mixing, ya, proses mixing itu adalah proses mixing itu adalah proses pengosongan, ya, pengosongan dari kandung kemih, ya, atau fisika urinaria setelah terisi urin, ya. Jadi ada 2 hal, ya, di sini. Jadi
Jadi pertama itu tanotomi secara progresif mengalami tegangan pada dindingnya, ya. Jadi gini, jadi pada waktu pertama kali itu fisika urinaria terisi oleh urin dulu, ya, beberapa mili atau sekitar 40 mili, ya. 40 mili itu memberi rangsangan kepada kita, ya, secara refleks, ya. Di sini menyebabkan, ya, refleks yang ditimbulkan dari sistem saraf otonom, ya. Jadi kita merasa ingin kencing, ya. Tapi kalau itu dihambat, ya, dihambat nanti, ya, maka kadang saraf ini dari bersifat otonom itu bisa kita kendalikan, gitu, ya. Nah, kadang, ya, kadang hal ini lepas kontrol, ya. Misalnya pada penyakit-penyakit tertentu, ya, di mana refleks ini tidak bekerja, ya. Jadi refleks untuk fisika urinaria yang berkontraksi ini tidak bekerja, sehingga yang muncul kadang ada penderita yang geser, ya, geser bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya kencing tapi tidak disadari, gitu, ya. Nah, itu karena refleks refleks yang ada pada fisika urinarianya ini terganggu, gitu, ya. Nah, pada saat proses pengosongan fisika urinaria ini dibantu oleh musculus detrusor. Mungkin di histologi sudah dibahas, ya, ada. Jadi minimal di sini memang harus ada, ya, yang namanya refleks di mana fisika urinaria itu dia bisa mengeluarkan urin secara sempurna, ya. Nah, nanti tergantung dari kondisi, ya. Kalau orang normal nggak masalah seperti ini, tapi pada orang tua kadang refleksnya itu sudah melambat, gitu, ya, sehingga susah untuk ngapet tadi, ya, ngapet pipi seperti itu kan sering terjadi pada orang tua, ya, karena memang refleksnya tadi sudah tidak secepat pada anak muda, ya, sehingga gangguan itu akan muncul, ya. Jadi di sini yang berperan adalah otot dari detrusor, ya, di fisika urinaria, yang dia akan membantu pada saat proses pengeluaran urin. Nah, kemudian juga di sini, ya, dibantu dengan adanya selain refleks urin lagi adanya reflux. Reflux itu maksudnya urin itu dia akan masuk lagi, ya, vesiko-ureter. Nah, jadi bisa juga, ya, urin itu tidak semuanya keluar, ya, tapi sebagian masih ada di jalur ureter dan fisika urinaria. Dan nanti reflux itu akhirnya kembali, gitu, ya. Jadi urinnya itu kembali lagi balik ke ureter, gitu. Jadi tidak ke fisika urinaria tapi ke ureter. Nah, itu yang nanti di sini akan menyebabkan gangguan, terutama pada ginjal, ya, bagian kalisnya atau bagian medula ginjal, ya, karena urin yang harusnya dia turun nanti ke fisika urinaria tapi ada reflux, itu tadi dia akan naik ke atas, sehingga itu nanti akan memunculkan ada batu, misalnya batu pada ginjal, kemudian kolik, ya. Kolik itu sakit yang tidak tertahankan, gitu, ya. Jadi sangat sakit sekali karena orangnya sampai tidak bisa jalan, gitu, ya, karena kolik itu kondisi di mana ada rangsangan yang menyebabkan dia menjadi saraf-saraf nyeri, itu di situ akan bereaksi, ya. Jadi keluhan yang sering itu adalah kolik tadi, kemudian kemungkinan ada batu, ya, itu juga yang muncul adalah kolik, kemudian urin bercampur dengan darah, ya, kemungkinan dari iritasi yang ditimbulkan oleh misalnya ada batu di situ. Nah, ini jadi nyeri, ya, pada ureter itu ternyata lebih sensitif
dibandingkan nyeri pada vesika urinaria. Ya, karena kita tahu ureter itu kan saluran yang sangat kecil, ya, sangat kecil, sehingga kalau ada sesuatu di situ, ya, di ureter itu, maka dia akan menghasilkan rasa nyeri, ya, rasa nyeri yang sangat kuat, ya, atau sangat hebat gitu. Jadi biasanya batu, karena batu itu kan posisinya atau bentuknya tidak halus, ya. Kalau batu itu karena dia berasal dari endapan-endapan, nah sehingga permukaannya itu tidak halus, kemudian dia mengiritasi ureter, ya, mengiritasi ureter sehingga menjadi luka. Nah itu akan memberikan reaksi nyeri yang hebat. Oke, jadi itu yang penting, ya. Kemudian refleks ureter renal, ya, jadi dari ureter ke renal itu yang kadang bisa menyebabkan terjadinya kolektasi, ya. Dan ini kasusnya juga banyak, ya. Nanti misalnya ada batu di ginjal, ya, nanti efeknya bisa kalau tidak segera diatasi, ya, kemungkinan bisa menjadi gagal ginjal. Nah, ini mungkin gambaran tadi, ya, sekilas. Kalau misalnya ada batu, biasanya ya di daerah ginjal, maka nanti batu itu kadang bisa turun ke ureter, ya. Nah, pecah kemudian turun ke ureter, dia bisa menyebabkan kolik, ya, di ureter, kemudian dia masuk di vesika urinaria. Nah, kalau dia batu di vesika urinaria, itu malah kadang nyerinya tidak sehebat di ureter, ya, karena vesika urinaria itu lebar, ya, sehingga batu kecil yang dari ureter tadi ke sini ke vesika urinaria dia tidak memberi efek, gitu ya. Jadi sampai kadang, ya, diagnosis diketahui batu di vesika urinaria itu setelah batu itu besar sekali, ya, sampai menutupi vesika urinaria itu baru ketahuan, ya, karena memang tidak ada keluhan, gitu. Tapi kalau di ureter kecil aja dia sudah memberi efek tadi, kolik tadi, ya. Sehingga itu juga bisa kita jadikan clue, gitu ya. Kalau ada pasien misalnya datang dengan keluhan kolik, ya, kita curiga dulu. Ini kalau kolik berarti kemungkinan daerah ureter, gitu ya. Nah, vesika urinaria itu kita kesampingkan dulu, ya, karena yang muncul kolik itu bisa di ginjal sama di ureter. Kalau di vesika urinaria bisa, tapi itu perlu proses yang lama setelah batunya membesar, ya, menutupi vesika urinaria baru, ya, muncul keluhan kolik tadi. Itu gambarannya. Ini hanya menunjukkan nanti Anda sudah praktikum ini enggak memasang kateter? Udah? Oh belum, ya. Oke. Nanti di skislat Anda bisa melakukan pemasangan kateter, ya. Kateter ada laki-laki dan juga ada perempuan, ya. Jadi maksud saya kateter itu apabila ada gangguan, ya, pada pengeluaran urin, kemudian dipasang kateter. Nah, pemasangan kateter itu nanti supaya tidak lepas itu ada bolanya, ya, di vesika urinaria itu, jadi kayak ada penggambarnya, gitu ya, biar nanti kateter ini tidak copot. Gitu. Itu kayak gitu gerak apa nggak sakit? Nanti kalau sekilas sakit. Nah, untuk proses berkemih, ya, di sini tadi lebih banyak, ya, peranan dari medula spinalis tadi, ya. Jadi karena ini saraf otonom, tapi sebetulnya di sini bisa dikendalikan. Ya. Jadi ada pelatihan, ya, training untuk berkemih, ya. Ini kegiatan ini sebenarnya bisa dilakukan pada anak-anak, ya, pada bayi, ya. Bayi itu sebetulnya bisa dilakukan toilet training, ya. Jadi umur 3 bulan itu sudah mulai dididik untuk berkemih, ya, pipis, gitu. Jadi kalau sekarang
Anda lihat itu kan bayi-bayi itu kan hanya diberi pampers gitu ya, terus sampai gede pakai pampers terus gitu. Sebetulnya kita bisa melatih ya, melatih bayi itu sekitar umur 3 bulan kita latih ya, dalam waktu-waktu tertentu itu dia dibawa ke kamar mandi gitu ya, supaya dia bisa pipis. Nah, sehingga dari satu sisi ya, kita nggak menggunakan pampers berlebihan ya, iritasi pada daerah sistem perkembangan juga tidak ada ya, dan itu bisa dilakukan. Saya pernah mencoba ke anak saya waktu dulu ya, anak saya pertama itu kita coba toilet training seperti ini dan berhasil. Jadi ternyata irit banget, saya nggak mengeluarkan biaya untuk beli pampers ya, mulai 3 bulan itu. Jadi caranya dengan pertama kita latih dulu ya, kita latih pada jam-jam tertentu itu kita rangsang ya, maksudnya kita sholat di pagarnya ini sambil kita ajak ke kamar mandi ya, kita gendong gitu, kemudian kita rangsang dengan kita beri air sedikit gitu, akhirnya dia nanti akan pipis gitu ya. Nah itu kita jamin, jadi pada jam-jam tertentu gitu, kadang-kadang sehari itu 6 kali gitu ya. Nah pada jam tertentu itu kita ajak ke kamar mandi ya, akhirnya akan terbiasa ya. Dan ini toilet training ini juga bisa diberlakukan pada penderita ya, penderita yang dia mengalami gangguan ya, jadi misalnya setelah kecelakaan. Nah setelah kecelakaan kemudian ada gangguan pada sistem sarafnya juga yang bersifat otonom ini, tapi memang yang ringan ya. Dan kalau yang sudah lumpuh total itu memang kita nggak bisa ya untuk perkembangannya. Tapi kalau dia maksudnya masih bisa menggerakkan tubuh, masih bisa duduk gitu ya, kita ajari toilet training itu akan sangat membantu. Sehingga mengapa kok orang pipis bisa diangkat, itu sebetulnya kan di medula spinalisnya itu masih ada gabungan ya antara otak, sistem saraf otak dan medula spinalis. Juga di satu sisi kita bisa tadi ngangkat tadi ya, ngangkat pipis, akhirnya kita nggak jadi kecil ya, kita bisa biarkan ya, dalam beberapa jam, kemudian baru kita ke kamar mandi ya. Coba Anda bisa praktekkan itu ya, dengan kencing gitu tapi diangkat terus nggak keluar gitu ya. Jadi diangkat terus nanti beberapa jam dia baru bisa merasakan harus kencing karena vesika urinarianya sudah penuh ya. Jadi memang di vesika urinaria itu ada alarmnya ya, jadi tidak langsung full kita kepengen pipis gitu enggak. Jadi pertengahan ya, pertengahan volume pertengahan itu dari vesika urinaria kita sudah merasa ingin kencing ya. Nah kalau ini tidak dikeluarkan maka volume ini masih bisa gitu ya, masih bisa menampung ya, masih bisa menampung urin untuk kebutuhan beberapa jam. Nah nanti setelah itu kalau sudah penuh sekali ya memang nggak bisa diangkat ya, nah, itu harus berbohongan. Jadi mengapa tadi kita bisa angkat ya, angkat kencing itu karena kita memang bisa melakukan itu, tapi tolong itu jangan dibiasakan ya. Jadi prinsip tadi yang angkat pipis tadi ya itu bisa tapi jangan dibiasakan, karena nanti kalau dibiasakan ya takutnya bisa muncul tadi ada infeksi saluran kemih, kemudian bisa muncul batu ya karena stagnan dari urin yang ada. Oke, nah ini adalah pengaturan berkemih ya sesuai dengan refleks. Jadi di sini sphincter uretra ya yang bisa menutup ya dan terbuka pada saat berkemih. Ya. Nah ini di sini memang ada kombinasi dari refleks dan juga dari peranan korteks cerebri. Ya. Oke, sehingga kita mengapa kita bisa berkemih, kemudian mengapa kita bisa mengatur pada waktu kita berkemih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk berkemih. Kemudian ini adalah kelainan.
kemungkinan bisa terjadi ya pada saat ada gangguan pada miksi. Misalnya pada memang anatomi fisika urinarianya terganggu. Jadi memang kongenital ya, ada yang orang ya dengan fisika urinaria yang kecil. Nah, ini juga menyebabkan dia mudah sekali untuk kencing ya karena penuh, atau ada gangguan ya, misalnya pada disrupsi serat pada saraf sensoriknya ya, kemungkinan bisa terjadi inkontinensia, jadi malah tidak bisa kencing. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian automatic bladder, ini kerusakannya di medula spinalis di atas sakral ya, ini juga bisa menyebabkan beseran tadi ya, pipis yang tidak bisa direm gitu karena tidak ada sinyal inhibisi di otak. Ya, ini kasusnya biasanya kecelakaan ya, kemudian ada kelumpuhan di atas sakral, medula spinalis di atas sakral. Nah, itu akan menyebabkan ya kondisi di mana dia akan tidak bisa menghambat air kencingnya ya, sehingga dia akan kencing terus menerus. Oke, ini beberapa kelainan pada miksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana proses pembentukan urin. Ya, jadi pembentukan urin oleh ginjal itu ada 3 tahap. Ya, kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini jadi prosesnya ada 3 ya, filtrasi di glomerulus. Ya, ini yang paling penting karena proses penyaringan itu ada di glomerulus. Ya. Jadi prosesnya ada di glomerulus. Glomerulus itu ada di dalam kapsula Bowman. Ya, mungkin di histologi Anda sudah dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua reabsorpsi. Ya, reabsorpsi itu berarti yang dilakukan dalam tubuh, yang diserap. Nah, di sini perpindahannya ada di tubulus, ya, di lumen tubulus menuju plasma kapiler dari tubulus. Ya. Nah, setelah sebagian direabsorpsi, maka sebagian kecil itu akan disekresi, dikeluarkan. Nah, disekresi ini adalah benar-benar yang sudah tidak berguna. Zat yang sudah tidak berguna oleh tubuh, maka dia segera disekresi. Nah, ini perpindahan zat dari plasma kapiler menuju lumen tubulus. Ya. Nah, untuk sekresi ini adalah memang benar-benar yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, itu bisa kita lakukan nanti ya, yang namanya pemeriksaan ya, parameter pemeriksaan. Jadi contohnya kan Anda sering kalau MCU check up itu ya, mungkin diperiksa darah, diperiksa urin. Nah, ngapain urinnya diperiksa gitu ya? Karena kita bisa mau melihat ini apakah fungsi dari ginjal itu bagus atau tidak. Nah, nanti di dalam pemeriksaan itu kadang akan dilihat ya secara mikroskopis, itu kan warnanya bagaimana, warna urin, pH, kemudian apakah ada darah di situ, ada eritrosit, ada leukosit, ya. Nah, itu untuk melihat ya apakah ada sesuatu atau penyakit di saluran perkumihan atau saluran uropoetika kita. Ya. Nanti kalau di dalam sekresi ini ternyata ada bahan yang harusnya itu direabsorpsi, harusnya diserap oleh tubuh, tapi kok ada di dalam ekskresi. Nah, ini berarti ada gangguan di dalam tubuh kita. Ya, jadi contoh sederhana, misalnya orang menderita kencing manis. Ya, kencing manis itu kan berarti kadar glukosa yang ada di darah itu tinggi. Otomatis pada waktu dilakukan filtrasi, ya, penyaringan di glomerulus, itu ada sebagian glukosanya itu yang lolos gitu ya, sehingga dia ada di dalam urin, diekskresikan di dalam urin. Padahal normal nggak boleh ada glukosa dalam urin. Nah, ini berarti sebagai tanda ya bahwa kalau di urinnya ternyata diperiksa ada glukosanya. Berarti kemungkinan ini ada menderita DM
pembentukan urin ya. Tadi kan ada proses filtrasi ya. Filtrasi itu yang tanda merah ya, yang di tanda merah itu terdapat di glomerulus ya, glomerulus. Nah, di sini filtrasi ini darah ya, dari darah menuju ke lumen ya, lumen yang ada pada glomerulus, kemudian nanti ke kapiler peritubuler ya. Nah, kemudian nanti setelah filtrasi di glomerulus maka dilakukan reabsorpsi ya, penyerapan kembali. Nah, di sini berarti reabsorpsi itu yang hijau ya, itu dari lumen ke dalam darah. Jadi yang zat-zat yang masih berguna ya, emang ini masih ada glukosa, ada asam amino misalnya ya, itu masih berguna, itu diserap kembali ya, diserap kembali sehingga masuk ke dalam darah ya, dari tubuh tadi reabsorpsinya. Nah, kemudian setelah itu ya dilakukan yang namanya sekresi ya. Sekresi berarti di sini sekresi dari darah ke lumen ya. Jadi yang tidak berguna itu maka dikeluarkan tadi. Kalau sekresi itu diambil lagi ya. Jadi ada sebagian yang yang masih berguna itu diambil lagi ya. Kemudian nanti ekspresi pengeluaran itu adalah yang tidak berguna ya. Itu dikeluarkan lewat fisika urinaria, kemudian lewat urin. Nah, ini bayangan secara besarnya ya, tapi akhirnya kan kalau kita lihat ya, Anda lihat secara mikroskopis itu kan banyak sekali ya nefron itu ya, nefron yang berisi glomerulus itu kan jumlahnya banyak sekali ya. Nah, itu proses ini kan terjadi secara sangat sangat kecil ya, tidak segambar seperti gambar ini gitu maksud saya. Jadi lebih perpindahannya itu melalui transport ya, yang bersifat aktif ya maupun pasif ya, karena ini zat yang difiltrasi, yang direabsorpsi ini adalah zat dalam jumlah kecil ya. Nah, ini proses pembentukan urin ya secara global itu gambarannya seperti ini ya. Jadi glomerulus itu sebagai tempat untuk filtrasi ya, menyaring, kemudian nanti di tubulus proksimal ya, tubulus bagian proksimal itu biasanya terjadi reabsorpsi ya, diabsorpsi yang penting-penting, kemudian nanti ada di ekskresi dikeluarkan lewat tubulus distalis, kemudian ke fisika urinarnya. Nah, ini proses ini adalah proses yang normal ya. Nah, nanti kalau ada gangguan maka kemungkinan di 3 fase ini ada ketidaknormalan ya, sehingga nanti akan ditunjukkan oleh beberapa parameter tadi, misalnya dalam urin ada glukosa ya, seperti itu. Dan yang pertama adalah filtrasi dulu ya. Jadi dalam filtrasi di sini yang berperan adalah nefron ya. Anda sudah lihat di histologi ya. Jadi nefron ini adalah unit fungsional dari ginjal. Nah, nefron itu sekitar banyak sekali ya. Bayangkan ada 800.000 sampai 1 juta nefron itu ya. Itu ada di dalam tubuh kita. Dan itu jumlahnya tidak bertambah ya. Jadi ini sekitar 800 sampai 1 juta nefron itu dalam tubuh kita tidak bertambah ya. Jadi sejak lahir kita jumlahnya segitu. Hanya malah semakin tambah umur itu dia akan semakin menurun fungsinya ya. Nah, ini jadi setiap umur setelah 40 tahun ya, itu akan fungsinya akan menurun 10% setiap 10 tahunnya ya. Nah, sehingga mengapa ya pada orang tua ya, pada orang yang sudah umurnya udah sepuh-sepuh ya, udah 80, 70 tahun itu semua fungsi tubuhnya itu sudah menurun gitu ya. Jadi seperti fungsi ginjal seperti ini juga sudah menurun ya. Nah, yang perlu perhatian itu yang orang yang masih muda tapi fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, itu
Nutrisari. Ya, ada gangguan, dan ini ternyata sudah banyak sekali. Ya, sekarang itu berdasarkan dari prevalensi ya gagal ginjal itu ternyata sekarang tidak dimiliki atau diderita oleh orang tua. Ternyata pada orang muda itu sudah banyak yang menderita gagal ginjal. Ya, ini perlu perhatian juga ya, mengapa masih muda kok fungsi nefronnya ini sudah banyak yang tidak berfungsi gitu ya, yang harusnya dia bisa melakukan filtrasi tadi ya, tapi dia sudah banyak yang terganggu. Ya. Nah ini tentunya bisa kita pelajari ya, banyak sekali hal-hal yang dapat merusak fungsi ginjal. Ya, kalau dulu ada yang menyebutkan ya, baru-baru ini kalau nggak salah obat ya, obat pada anak-anak yang menyebabkan gagal ginjal itu ya, kemarin Anda ikuti nggak itu? Yang pada anak-anak nggak boleh diberikan sirup, nah karena dapat merusak ginjal. Nah itu kan termasuk tadi bahan adiktif ya. Jadi biasanya kan pada sirup itu kan ada bahan adiktif yang kita berikan ya, terutama alkohol ya, seperti itu sebagai pelarut dan juga dengan yang lainnya itu dapat merusak ginjal. Kemudian yang sering minum ya, minuman yang instan, nah itu kan dia menggunakan bahan adiktif ya. Nah itu juga berbahaya ya. Nah sekarang banyak ya anak-anak muda yang suka mengkonsumsi hal itu, sehingga kondisi penyakit gagal ginjal sekarang semakin banyak ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi ya, atau meminum sesuatu ya yang tidak menyebabkan gangguan dari ginjal. Nah, pada filtrasi ya, filtrasi pada glomerulus itu adalah yang pertama, komposisi dari filtrat glomerulus ya, dia akan berada pada membran kapiler glomeruli. Ini prosesnya ya, proses filtrasinya. Di sini ada kemampuan filtrasi ya, berbanding terbalik dengan ukurannya. Ya, jadi filtrasi itu kalau ukuran zatnya yang disaring itu kecil, itu akan lebih mudah. Ya. Tapi kalau yang disaring ini ternyata mempunyai berat molekul yang tinggi, ya, itu maka kerja glomerulus ini juga akan berlebihan, gitu ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan, ya. Dia ginjal akan capek juga ya kalau dia harus menyaring yang berat molekulnya tinggi, gitu ya. Nah ini kan suka filtrasi dibandingkan yang bermuatan positif dengan ukuran yang sama. Nah tadi contohnya bahan-bahan aditif ya seperti itu, dia itu mempunyai berat molekul atau ukurannya yang besar, sehingga dia juga menyebabkan susah ya untuk difiltrasi. Nah ini kita lihat di sini ya, kita lebih ke filtrasinya dulu. Jadi itu 80% itu gambaran dari zat yang ada di glomerulus ya. Nah dari situ ternyata 20% itu adalah dari volume yang nanti disaring ya, disaring. Nah dari 20% itu nanti yang 19 lebih itu ternyata diabsorpsi lagi ya. Jadi pada waktu penyaringan di sini ini adalah proses di mana zat-zat yang berguna itu sebetulnya ada di sini ya, di dalam proses filtrasi. Nah sehingga ini merupakan hal yang penting ya, filtrasi ini. Kalau sampai ada gangguan, misalnya glomerulusnya bocor, nefronnya rusak ya, seperti itu berarti kan bahan-bahan yang penting untuk tubuh kita itu akan lolos gitu ya, nggak bisa disaring, nggak bisa direabsorpsi ya, sehingga dia akan mengganggu dari kondisi tubuh kita ya. Nah ini kita lihat ya di sini itu yang dikeluarkan ke lingkungan hanya kurang dari 1% ya. Jadi pada filtrasi itu memang benar-benar di situ disaring ya untuk zat-zat yang berguna bagi tubuh
kecepatan filtrasi glomerulus ya, atau glomerulus filtration rate ya, atau GFR. Nah, ini menentukan seberapa cepat ya ginjal itu dia dalam berfungsi. Jadi biasanya nanti ini digunakan dalam parameter perhitungan ya. Jadi kalau GFR-nya rendah, berarti kecepatannya rendah ya, itu untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam glomerulusnya. Nah, ini berdasarkan perhitungan ya. Di sini GFR itu jumlah cairan yang difiltrasi ke dalam kapsula abdomen per satuan waktu. Nah, pada orang normal itu sekitar 180 liter per hari. Banyak ya. Jadi cairan yang disaring ya. Jadi mengapa ginjal itu fungsinya berlebihan ya, pada kita bayangkan kayak jantung yang dia berdetak selama kita hidup, ginjal juga bekerja terus ya, sehari itu dia bisa memfilter 180 liter per hari. Bayangkan kerjanya kan sangat asik ya, terus sampai nggak capek gitu ya. Nah, jadi mengapa tubuh kita ya, kalau yang beragama Islam itu kan kita ada puasa ya. Puasa itu sebetulnya untuk mengistirahatkan organ tubuh kita dalam kondisi sementara ya. Itu maksudnya apa ya, untuk perbaikan ya. Kalau orang bekerja terus gitu ya, nggak ada istirahatnya, itu dia akan capek, lelah gitu ya. Nah, tubuh juga gitu. Jadi tubuh itu juga perlu istirahat ya. Akan bagus ya kalau Anda bisa lakukan misalnya puasa Senin Kamis. Nah, itu bagus sebetulnya ya, karena mengajak tubuh itu diajak untuk ada fase istirahatnya, tidak bekerja terus menerus ya. Nah, itu akan keteraturan itu akan sangat bagus ya. Banyak penelitian ya, saya juga membimbing mahasiswa kedokteran, skripsinya itu mengambil pengaruh dari puasa ya, terhadap produktivitas. Itu banyak ya, saya membimbing berapa kali itu ketemu seperti itu ya. Jadi efek puasa, efek sholat tahajud, kemudian apa lagi ya, jadi itu bagus itu ya. Jadi memberi ketenangan, akhirnya prestasinya menjadi bagus, kemudian kerja dari fungsi tubuh itu ada yang berdasarkan hasil laboratorium itu juga bagus ya. Sempat publikasi juga masuk di jurnal ya, kamu tak akan sadar. Nah, itu karena memang ini tadi kita bicara ya, jadi tugas fungsi dari ginjal itu sangat kuat sekali atau besar sekali ya. Nah, dari yang difiltrasi glomerulus itu lebih dari 99% itu direabsorpsi lagi. Ini kan sebetulnya banyak ya yang nanti masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang dikeluarkan sebagai urin itu berarti hanya 1%-nya, kan sedikit ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa glomerulus itu fungsinya sangat vital ya. Jangan sampai ada gangguan di sini. Padahal nanti kalau kita bicara penyakit, ada yang namanya glomerulonefritis ya, jadi peradangan pada glomerulusnya, ada peradangan pada nefronnya, dan itu akan mempengaruhi dari filtrasinya ini ya. Jadi ini merupakan hal yang terpenting ya, glomerulus, karena di sini memang sebagai ujung tombak ya, yang pertama kali terjadi penyaringan ya, atau filtrasi dari zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, sekarang kita lihat kecepatan yang mempengaruhi ya, kecepatan dari glomerulus itu apa? Di sini ternyata ada dua ya, tekanan filtrasi atau starving force ya, jadi tekanan dan aliran yang ada pada dalam ginjal. Yang kedua nanti koefisien filtrasi. Ini dua hal yang sangat mempengaruhi kecepatan dari kerja penyaringan oleh ginjal tadi. Nah, di sini ada tekanan yang mendorong filtrasi, ya, yaitu tekanan hidrostatik di kapiler glomerulus dan tekanan onkotik pada kapsula abdomen. Nah, dalam ilmu fisika, ya, kita
dari anak fisika ya, tahu waktu ada SMA itu kalau ada aksi mesti ada reaksi gitu ya, ada namanya. Nah sama ini juga gitu, jadi tekanan ada yang mendorong filtrasi penyaringan, tapi ada yang melawan ya, menahan filtrasi tersebut, yaitu tekanan hidrostatik ya di kapsula Bowman dan onkotik plasma pada kehamilan glomerulus. Jadi ini tekanan ya yang mempengaruhi pada waktu kecepatan dari glomerulus. Nah kemudian yang kedua koefisien filtrasi ya. Koefisien filtrasi ini adalah luas permukaan kapiler glomerulus yang dapat melakukan filtrasi dan permeabilitas membran kapiler dan kapsula Bowman. Kalau ini kan berdasarkan dari penelitian ya, perhitungan. Ini ada koefisiennya sendiri ya. Karena nggak perlu tahu sampai detail ya, yang tahu ini nanti adalah bagian patologi klinik ya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu nanti kita tahunya hanya langsung GFR berapa gitu ya. Nah kita merasionalisasikan atau mencari ya solusinya bagaimana kalau GFR-nya nilainya sekian gitu ya. Kita sebagai dokter kita tahu itu, tapi untuk hasilnya GFR-nya berapa itu adalah tugas dari bagian patologi klinik ya. Oke, jadi nanti kita bisa tahu misalnya, oh ini kok kecepatannya kok melemah ya. Nah berarti kan ada sesuatu di glomerulusnya. Kita biasanya seperti itu, sehingga nanti kita cek ya, mengapa terjadi perlambatan kecepatan ya. Terus apa dari intake-nya, apa dari gangguan yang lainnya. Nah itu kita cek satu persatu. Nah kemudian pengontrolan dari glomerulus filtration rate ya. Jadi di sini kecepatannya itu selain tadi ada tekanan ya, tekanan yang meningkatkan dan menghalangi ya, tapi juga ada dikontrol. Jadi apa? Supaya kecepatan itu tidak belajar gitu ya. Jadi kecepatan filtrasi ini tidak akan meningkat berlebihan atau tidak akan dia berkurang gitu ya. Nah di sini ada pengaturan aliran darah melalui arteriol ginjal. Kemudian ada autoregulasi. Nah ini jadi sama ya dengan homeostatis tadi. Jadi di sini ada autoregulasi yang mengatur kecepatan dari filtrasi glomerulus. Kemudian juga ada hormon dan saraf otonom. Nah ini juga tiga hal ini ya yang akan mengontrol supaya kecepatan filtrasi glomerulus ini tidak akan berlebihan ataupun malah terjadi perlambatan. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa kecepatan dari filtrasi glomerulus di sini bisa meningkat ya atau menurun. Nah ini berdasarkan ini ya kita akan bisa melihat ya. Berarti kalau meningkat itu dipengaruhi oleh koefisien filtrasi kapiler glomeruli, kemudian peningkatan tekanan hidrostatik ya. Tadi kan ada dua itu. Kemudian kalau menurun itu ya berarti tekanan hidrostatik yang ada di kapsula Bowman. Kalau tadi di kapiler glomeruli ya. Kemudian juga tekanan osmotikoloid di kapiler glomeruli. Ya, jadi sebetulnya ya yang berperan itu ada di dalam glomerulus dan kemudian ada yang dilingkupi oleh kapsula Bowman. Ya, jadi kecepatan filtrasi yang ditentukan oleh di dua tempat tersebut. Ya, jadi di glomerulusnya dari kapsula Bowman, karena kapsula Bowman itu yang melingkupi dari glomerulus. Sehingga tadi kita sebutkan ya, jadi ada autoregulasi. Jadi pengaturan di mana supaya tekanan darah
di mana LFG ini sama dengan GFR ya, laju filtrasi glomerulus, ini bahasa Indonesianya. Ini sehingga menyebabkan tekanan darah itu selalu normal. Jadi ginjal itu juga mengatur tekanan darah ya, supaya dia selalu dalam kondisi normal. Nah, sehingga kalau ada orang yang menderita hipertensi itu kalau nanti kronis ya tidak terkontrol ya larinya ke gagal ginjal sama. Jadi karena tadi kita ingat ya fungsinya salah satu juga dia mempengaruhi tekanan arterial tadi. Nah, ini adalah umpan balik ya. Homeostatis di sini juga ada umpan balik ya yang ada pada tubulus dan juga pada glomerulus. Jadi bagaimana kalau kondisi kecepatannya tinggi ya, maka kita akan terjadi turbulen ya di tubulusnya. Nah, sehingga di sini ya akan menyebabkan aliran ya, alirannya ini kan akan terganggu ya, sehingga terjadi kontraksi, kemudian nanti tekanan di glomerulus menurun. Nah, otomatis kalau tekanan di glomerulus menurun, maka kecepatannya akan menurun. Ya, jadi sekali lagi homeostatis itu ada di mana-mana. Ya, jadi dalam tubuh kita itu mesti ada faktor autoregulasinya, ya, pengaturannya. Hanya saja kalau melebihi dari apa yang ada ini, maka nanti muncul yang namanya penyakit. Oke, ini untuk filtrasi ya, jadi agak banyak di glomerulus karena itu merupakan suatu hal yang penting ya untuk glomerulus. Nah, kemudian ini juga autoregulasi tadi ya, yang pertama umpan balik tubulus, glomeruli dan autoregulasi dari GFR. Kemudian penurunan natrium klorida di makula densa ini juga menyebabkan dilatasi arteriol ya, dan juga meningkatkan pelepasan renin. Nah, ini dua hal ini ya, ini yang mengatur regulasi dari kecepatan glomerulus. Ya, ini dua hal ini yang memegang peranan penting ya. Jadi mengapa tekanan darah dalam hal ini adalah tekanan darah tubuh kita itu bisa dalam keadaan normal ya. Karena memang ada autoregulasi di situ. Nah, selain itu juga ada hormon dan saraf otonom. Nah, ini juga dihasilkan ya dari ginjal. Ya, di situ ada vasokonstriksi nanti, kemudian juga ada angiotensin 2 yang dihasilkan, hormon yang dihasilkan oleh ginjal itu sebagai vasokonstriktor ya, dan prostaglandin itu sebagai vasodilatornya. Jadi dua-duanya itu akan mempengaruhi ya filtrasi yang ada pada glomerulus, yaitu dengan mengubah ruas permukaan filtrasinya. Nah, ini kan salah satu mekanisme yang dihasilkan atau dilakukan oleh hormon maupun sistem saraf ya yang ada pada ginjal. Ini sama ya dengan tadi untuk kontrolnya. Oke. Nah, kita masuk ke reabsorpsi. Ya, tadi sudah difiltrasi, ya, disaring di dalam glomerulus, kemudian setelah disaring, ya, beberapa kita reabsorpsi. Ya, di sini kita lihat 99% ya cairan yang difiltrasi oleh glomerulus diserap kembali. Diserap kembali, sebagian besar dilakukan di tubulus proksimal ya. Jadi tubulus proksimal itu memang sebagai tempat untuk reabsorpsi ya. Kemudian 1% yang diekspresi, jadi hanya sedikit ya yang dikeluarkan. Ya, mengapa bisa seperti ini? Karena memang zat-zat itu yang difiltrasi tadi itu ternyata memang penting
penting untuk tubuh kita. Ya. Dan zat apa saja ya yang direabsorpsi oleh tubuh kita? Ya. Sebelumnya kita lihat dulu caranya ya. Jadi caranya lewat transport aktif. Ya, mungkin di awal semester sebelumnya mungkin sudah ada ya. Jadi ada transport aktif primer, transport aktif sekunder, kemudian ada osmosis. Ya, mungkin ini sudah ada pelajari dahulu ya. Jadi saya hanya sekilas memberikan ya. Kalau osmosis itu bisa biasanya pada air ya. Air itu prosesnya secara osmosis. Kalau yang transport aktif primer itu contohnya misalnya natrium ya, natrium. Kemudian transport aktif sekunder ini biasanya adalah pada glukosa. Nah, kita lihat satu persatu mungkin lebih jelasnya. Nah, ini untuk yang sistem transport aktif primer ya, yang primer biasanya untuk ion natrium ya melintasi membran tubulus proksimal. Nah, jadi biasanya untuk reabsorpsi ini dilakukan ya dengan cara tadi transport aktif bisa primer, sekunder ataupun osmosis. Ya. Nah, ini mungkin lanjut saja ya. Nah, ini contohnya untuk reabsorpsi natrium. Ya. Natrium itu terjadi di tubulus proksimal ya, melalui kanal ion ya, karena ada gradien elektrokimia di membran apika dan transport aktif ya di membran basolateral. Jadi karena natrium itu suatu ion ya, sehingga di sini ya dia masuk di dalam tubulus proksimal itu melalui adanya gradien elektrokimia ya, dan juga adanya Na+ ya, ini berikatan menjadi Na+ yang tinggi, kemudian nanti ada ATP dibantu dengan natrium. Nah, ini adalah contoh untuk yang natrium. Nah, kemudian untuk yang lainnya yang direabsorpsi itu ada lagi yaitu glukosa. Ya. Glukosa ini juga direabsorpsi, ya, terjadi di tubulus proksimal juga, ya. Nah, di sini modelnya sama, ya. Jadi di sini dilihat, ya, bahwa jumlah glukosa yang difiltrasi itu sama dengan jumlah yang direabsorpsi. Ya. Jadi kalau yang difiltrasi sama dengan yang direabsorpsi berarti kan 0 ya, jadi nggak ada yang diekskresi. Nah, sehingga kalau sampai glukosa itu ada diekskresi, ya, maka kita sebut dengan glikosuria. Ya, kadar glukosa meningkat, ya, dalam darah otomatis dalam urin biasanya juga ada. Nah, inilah mengapa urin bisa kita jadikan sebagai parameter kalau ada glukosa di dalam urin kita. Berarti di sini kemungkinan ada diabetes mellitus ya, karena filtrasinya tadi itu kan harusnya setelah difiltrasi direabsorpsi masuk ke dalam tubuh glukosanya, tapi ternyata glukosanya keluar ya lewat ekskresi. Nah, ini berarti di situ ada gangguan ya, misalnya ada diabetes mellitus. Kemudian urea, nah ini juga reabsorpsi urea, ini juga di tubulus proksimal ya. Nah, ini juga sama ya, jadi mekanismenya sama. Kalau urea juga dia mestinya harusnya direabsorpsi ya, masuk kembali ke dalam tubuh kita. Tapi kalau dia sampai keluar ya lewat urin, nah ini berarti ya kemungkinan ada gangguan di reabsorpsinya atau di filtrasinya tadi. Kemudian bisa juga ya berdasarkan antas protein plasma tadi ya. Jadi misalnya protein itu kan kadang berat molekulnya ada yang besar ada yang kecil ya. Nah, kalau kecil dia lewat tubulus proksimal masih bisa
bisa seperti tadi. Tapi kalau bisa, ya maka dia melakukan endositosis, ya, di membran apikal. Ya, jadi dia masuknya masuk ke dalam sel. Ya. Nah inilah yang nanti akan mengganggu pada saat proses reabsorpsi maupun pada proses ekspresinya. Nah kemudian untuk air juga banyak direabsorpsi ya air ini, karena kebutuhan air itu sangat banyak ya. Kita itu kan hampir 90% tubuh kita terdiri dari air ya. Nah air itu lewat salah satu terus dengan cara osmosis ya, karena memang jumlahnya banyak ya, dan juga dia akan direabsorpsi ya. Sehingga karena dia dengan osmosis, maka proses pergantian ya dalam posisi misalnya kita tadi dehidrasi, kekurangan cairan, maka dengan rehidrasi ya, penambahan cairan secara terus-menerus itu dengan cara osmosis akan mudah menyebabkan terjadinya keseimbangan ya. Jadi contohnya kalau ada diare yang masif ya, diare terus-menerus sampai penderita ini tidak sadar misalnya, maka kita harus kejar ya. Kalau sampai dia tidak sadar, berarti di situ kekurangan cairan yang sangat banyak, maka kita berikan infus ya. Mungkin infusnya kita brojok gitu ya, ditaruh di dua kaki itu kita pasang infus semua, kemudian infusnya kita brojok ini dengan harapan nanti segera cairan itu masuk ke dalam tubuh. Nah nanti itu kita kejar-kejaran dengan vakum ya, supaya dia sadar lagi, cairan terpenuhi, maka dia akan hidup. Tapi kalau kita terlambat setengah jam saja, maka otak sudah kekurangan cairan ya, akhirnya bisa menjadi kematian ya, kalau cairannya tidak tercover ya. Nah, sehingga mengapa air itu masuk di dalam tubuh itu melalui osmosis. Oke, nah kemudian setelah direabsorpsi tadi ya natrium, glukosa, ureum, maka kemudian ada sekresi. Nah ini perpindahan dari cairan ekstraseluler ke dalam glomerulus tadi. Ya, jadi yang dipindah karena akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah itu melalui transport aktif yang sekunder. Ya. Nah inilah yang hal yang penting ya, misalnya ion kalium, kemudian hidrogen ya, itu akan masuk disekresi dari tubuh lagi ya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah kemudian nanti setelah ini baru sebagian dikeluarkan ya sebagai ekspresi. Nah untuk ekspresi ya ini yang dikeluarkan sebetulnya hanya satu ya, jadi hanya sedikit 1% ya, tapi itu juga penting ya untuk melihat biasanya namanya renal clearance ya, itu pengukuran untuk mengetahui volume plasma yang dibersihkan dari sisa atau zat persatuan waktu. Ini untuk mengevaluasi fungsi ginjal ya. Ini biasanya kita gunakan juga untuk mengecek ya apakah fungsi ginjalnya ini normal atau tidak. Oke, itu tadi adalah pembentukan urin ya. Nah sekarang kadang urin itu ada yang pekat dan encer itu tadi ya. Jadi kalau urin itu encer, itu ternyata di situ terjadi dilution pengenceran ya. Mungkin bisa berdasarkan dari mekanisme kanker dalam pembentukan urin buka, kemudian ada ureum dan juga mekanisme untuk perubahan counter current. Nah, ini intinya ya, jadi dalam tubuh kita itu kalau kita kekurangan cairan, maka pertandanya adalah urin kita pekat ya. Urin pekat tadi ditandai dengan warna satu ya, warnanya yang jadi coklat seperti tan ya, seperti itu. Jadi sebagai tanda bahwa
karena berarti kebutuhan cairan dalam tubuh kita itu sudah terpenuhi. Ya, jadi memberi warna urin kita itu warnanya kuning, ya, kuning bersih cenderung bening ya. Jadi jangan keruh. Kalau keruh itu berarti ada endapan-endapan misalnya dari leukosit ya seperti itu. Tapi ini adalah kuning yang bersih. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa urin kita itu encer sehingga cairan dalam tubuh kita itu sudah mencukupi. Nanti dicek sendiri-sendiri ya. Anda kalau ke kamar mandi dilihat ya, kalau warnanya kayak teh coklat tua berarti bagi saya kurang cairan ya, berarti harus banyak minum. Ini nggak perlu ya. Oke, terus untuk penyakitnya, nah ini penyakit yang di ginjal itu ada gagal ginjal akut, kemudian ada gagal ginjal kronik ya, penurunan jumlah nefron fungsional irreversibel, dan kemudian yang ketiga ada gangguan pada tubuh spesifik. Nah, jadi ada 3 penyakit yang paling sering ya muncul pada penyakit ginjal. Yang gagal ginjal akut dulu ini yang paling banyak ya. Penyebabnya ada 3. Jadi 1 gagal ginjal akut prarenal. Jadi dalam posisi tidak pada ginjalnya ya. Jadi di sini adalah misalnya dari penyakit jantung ya, kemudian dari penyakit tertentu yang menyebabkan tekanan darah rendah misalnya, itu menyebabkan gangguan pada gagal ginjal sehingga dinamakan prerenal. Jadi bukan di area renal tapi di luar. Nah, kemudian ada gagal ginjal akut yang intrarenal. Jadi yang penyebabnya itu ada di dalam ya, intrarenal ada di dalam ren di sini. Itu adalah yang mempengaruhi glomerulus dan tubulus. Ya, faktanya ada infeksi pada glomerulus ya, misalnya, kemudian adanya tadi gangguan pada tubulusnya ya, bisa terjadi ya, infeksi di situ, dan itu akan menyebabkan gagal ginjal juga bisa. Kemudian penyebab ketiga adalah gagal ginjal akut yang pasca renal. Jadi yang pada sistem yang ada di luar kandung kemih ya. Nah, ini biasanya karena adanya di traktus urinarius tadi, misalnya adanya kalsium, endapan kalsium, batu ya, batu di ureter. Nah, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal yang akut. Oke, kita lanjutkan dikit ya. Kemudian efeknya apa? Di sini untuk gagal ginjal akut itu adalah kodem, pembengkakan, kemudian ada hipertensi, asidosis metabolik ya, kemudian anuria. Jadi tidak ada kencingnya, sehari dia nggak keluar kencing. Ya, itu tanda dari gagal ginjal akut. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi kalau ada orang mengeluh, saya sehari ini nggak kencing, nah itu hati-hati loh itu ya. Jadi berarti di sini ginjalnya itu sudah terjadi penurunan ya. Itu gagal ginjal akut. Kemudian untuk yang kronis ini lebih ke penurunan jumlah nefron fungsional ya. Seperti saya bilang bahwa nefron itu jumlahnya tertentu ya sejak lahir sampai sekarang. Nah, kalau fungsinya ini sudah mulai menurun ya, berarti jumlah nefron fungsionalnya ini sudah menurun ya. Nah, itu akan mengganggu pada kasih proses filtrasi dan seterusnya. Nah, untuk yang irreversibel, jumlah nefron sudah terganggu secara irreversibel, biasanya kita dibantu dengan dialisis ya, cuci darah. Jadi itu mesin yang fungsinya seperti ginjal ya, sehingga darah kita dimasukkan dalam mesin, kemudian disaring, kemudian masuk lagi ke dalam tubuh kita sudah dalam keadaan terfiltrasi. Itu namanya dialisis. Kalau sudah irreversibel tidak bisa diperbaiki. Nah, kemudian yang spesifik tubulus itu lebih ke ini gangguan pada tubulusnya ya.
ya, jadi kelainan uretra yang dia ada di permukaan, ya. Mungkin sudah ya di kelainan ini ada kita contohkan ya untuk hipospadia dan kelainan uretra itu hipospadia. Jadi uretranya tidak di permukaan tapi di belakang, gitu ya. Ini juga berarti kan gangguannya kalau pipis dia kan susah, harusnya keluarnya sama, ini keluarnya begini, belok-belok. Nah, itu namanya hipospadia, bisa dikoreksi. Oke, saya kira itu untuk ginjal ya. Jadi karena waktunya sudah habis, nanti bisa silakan kalau ada yang bertanya ya, bisa lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.